Bilang, sorga itu kampung halaman saya. Kampung halaman saya. Haleluya. Kalau dulu ada lagu bahasa Batak di AKBP, surgoi sambulo tadoi dangadong besi ayon disi, surgoi sambulo tadoi dangadong besi ayon disi. Tahu sambulo? Ada yang tahu sambulo apa? Sambulo itu artinya, saya udah cari-cari, itu Tempat tinggal. kosakata Batak yang sangat tua. Ternyata sambulo itu, saudara-saudara, kampung halaman. Itu. Surgoi kampung halaman tadoi, kira-kira begitu. Kampung halamannya, kampung halaman kita. Amin. Amin. Dan adong desi ayon disi, siayon, penderitaan. Tidak lagi situ penderitaan, yang ada di situ sukacita. Seperti yang kita rasakan tadi, sukacita menyembah Tuhan, seperti itulah. Bahkan jauh-jauh lebih besar daripada itu sukacita yang akan kita rasakan setiap hari di sorga. Tidak akan ada lagi yang namanya suntuk. Tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Tidak akan ada lagi yang namanya curhat-curhat. Karena semua sukacita, semua gembira, itulah sorga. Jangan kira di sorga itu ada di situ duka-dukaan gitu, sakit-sakit hatian, tidak ada itu. Yang ada di situ sukacita, sorak-sorai. Ketemu Bapak Abraham, oh haleluya Bapak Abraham. Ketemu Musa, Pak Musa, ya. Puji Tuhan boleh bertemu di sini. Itu sorga. Jadi sorga itu, saudaraku, tempat penuh dengan sukacita. Mari kita dulu baca Alkitab kita. Kita akan mengkaji lagi kehidupan kita di dunia ini. Buka Alkitabmu, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kita semakin menanamkan pemahaman apa yang Bapak kita kehendaki selama kita ada di dunia ini. 1 Yohanes 2. Ada 3 ayat, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Ini saya tutup dulu kehendak Bapak ini. Sekarang saya mau jelaskan sedikit lagi tentang masih dalam perenungan Paskah kita, Bapak Ibu. Saya ingin jelaskan sedikit dulu pemahaman kepada Bapak Ibu, pemahaman Injil tentang pengampunan. Tentang pengampunan. Kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan grup kita di WA, itu berapa hari yang lalu saya kirim situ video renungan tentang sikap yang benar di hadapan salib Tuhan, di hadapan salib Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu kepadamu bahwa Allah tidak punya cara yang lain mengampuni dosamu. Perhatikan ya, Allah tidak punya cara lain mengampuni dosamu selain salib Yesus. Selain salib Yesus. Sekali lagi, Allah tidak punya cara lain mengampuni dosamu selain salib Yesus. Nah, jadi kenapa? Karena firman Allah berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itu telah digenapi, telah dikerjakan oleh Yesus. Hanya inilah cara Allah mengampuni dosamu. Tidak ada cara yang lain. Pertanyaannya, kapan Yesus disalib? Berapa ribu tahun yang lalu? Kapan Yesus disalib? 2000 tahun yang lalu. Jangan kita jadi pendiam. Katakan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Ingat tadi yang pertama saya katakan, Allah hanya punya satu cara mengampuni dosamu, yaitu salib Yesus. Kapan Yesus disalib?
1, 2 ya. Kapan Yesus disalib? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Kapan engkau lahir? Kapan engkau lahir? Berapa puluh tahun yang lalu? Yang 70 tahun yang lalu Opung Yohana, Opung Jordan. Yang 60 tahun yang lalu Pak Simanjuntak. Yang 50 tahun yang lalu mungkin Pak Limbok. Ada Pak ya? Ya 51. Puji Tuhan. Saya juga mulai mendekati ke situ. Yang 40 tahun yang lalu ya katakanlah generasi saya. Atau Pak ini ya, Pak apa? Pak Waru. Sudah ada 40 Pak ya? Sudah ada 40 tahun umurnya? Hah? Sudah? Oke. Kita lahir paling tua di tempat ini 70 tahun yang lalu. Ada mungkin di tempat lain 80 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu. Yesus tadi disalibkan untuk menebus dosa kita kapan? 2000 tahun yang lalu. Mana lebih dulu? Yesus. Mana lebih dulu? Yesus disalibkan untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita, untuk saya, katakan untuk saya. Untuk saya. Dan hanya penyaliban Yesus itulah cara Allah mengampunimu. Kira-kira apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan, sebelum kamu lahir Bapak Ibu, kamu sudah diampuni. Itu dia. Sebelum engkau lahir, engkau sudah diampuni. Paham? Karena Allah tidak punya cara lain mengampuni dosa manusia selain salib Yesus. Jadi sebelum engkau lahir, engkau sudah diampuni. Persoalannya tinggal satu. Ini dia, persoalannya tinggal satu. Saya kasih kacamata ini sama si Melati. Terimalah kacamata ini. Terima ya. Sampai enggak? Sampai. Sampai. Saya ulangi. Inilah kacamata, terima kacamata ini. Bilang begini, Bu. Terimalah. Sampai enggak? Tidak. Enggak sampai. Begitu juga pengampunan Tuhan di kayu salib itu. Itu hanya bisa sampai kalau manusianya menerima. Kalau engkau tidak menerima, pengampunan Allah dari salib itu tidak sampai kepadamu. Begitu. Jadi cara kita menerima pengampunan Tuhan hanyalah dengan cara menerima Dia dalam pertobatan, dalam penyerahan hidup, dalam penyangkalan diri, dalam pengakuan bahwa saya tidak berdaya menyelamatkan diri saya sendiri, saya memalukan dalam hal itu, dan kita percaya kepada Yesus. Inilah, di tempat inilah, di salib inilah dosaku diampuni. Kalau engkau percaya seperti itu, engkau memperolehnya. Ini yang mau saya tanamkan supaya engkau percaya bahwa di salib itulah dosamu ditebus. Sebelum engkau lahir sudah ditebus dosamu di tempat itu. Amin. Yang belum ada pada kita mungkin iman yang teguh akan hal itu. Ini yang mau saya tanamkan hari ini lewat renungan Paskah kelanjutan. Yang ingin saya tanamkan kepadamu, engkau harus percaya penuh bahwa di atas salib itulah dosamu dilunasi, dibayar lunas. Amin, saudara. Amin. Ada sukacita? Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau tersandung dalam dosa, ya kan? Ketika engkau tersandung dalam dosa, saya membayangkan gini. Saya mensamaratakan dulu ya, meskipun mungkin tidak tidak betul ya, tapi saya coba maratakan dulu bahwa kita semua yang di tempat ini sudah menerima Yesus dengan iman. Oke? Kita sudah terima Yesus dengan iman. Saya coba samaratakan semua. Oke? Baik. Jadi artinya kita semua adalah orang yang sudah memperoleh pengampunan itu. Yang mau saya katakan, ketika engkau misalnya tersandung lagi dalam dosa, ya kan? Ketika engkau tersandung lagi dalam dosa, kan kita tahu bahwa upah dosa maut. Artinya setiap dosa harus diperdamaikan dengan salib. Setiap engkau tersandung dalam dosa,
dosa itu harus engkau perdamaikan dengan salib. Harus engkau terima lagi anugerah dari salib itu. Jangan sembunyikan dosamu di balik seng. Jangan bersembunyi di balik seng dari pancaran anugerah, pancaran kasih karunia dari atas salib itu. Kau harus buang semua persembunyianmu dan mengaku di hadapan salib itu. Tuhan, ampuni aku. Amin. Pertanyaan saya, ketika engkau minta ampun kepada Tuhan atas dosamu yang terjadi itu, kira-kira apa yang kau bayangkan yang dilakukan oleh Tuhan di surga mendengar doamu? Kira-kira apa yang kau bayangkan dilakukan Tuhan di surga? Sukacita. Yang kau bayangkan selain sukacita apa? Ada orang begini. Ada orang membayangkan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Tapi dia merasa bahwa Tuhan belum mau mendengar doanya. Gitu. Jadi seolah-olah dia bayangkan, oh di sorga Bapa, Putra dan Roh Kudus sedang memandangi dia. Katakanlah dia ini si boru apalah katakan ini, boru manik lah. Ibu boru manik ini kan. Ada boru manik kita kan. Ibu boru manik ini. Ampuni aku Tuhan, kata boru manik dari bumi. Tapi dia membayangkan atau dalam pikiran dia, karena Tuhan belum mengampuni dia terus berteriak-teriak lagi. Nah, berarti dalam bayangan dia seolah-olah Bapa, Putra dan Roh Kudus di sorga, Allah kita, Allah Tritunggal itu sedang memandangi dia dan mungkin sedang rapat. Gimana anakku? Kita ampuni enggak? Kata Roh Kudus, jangan dulu Bapak. Ampuni saja Bapak. Dia bayangkan seperti itu mungkin. Maka didesak lagi, tolong Bapak, tolong Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus, ampuni aku, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni aku. Tidak begitu Bapak Ibu. Yang betul itu engkau sudah diampuni. Yesus menjawab begini, nah aku sudah mengampunimu. Aku tidak mungkin lagi pergi ke salib karena upah dosa itu maut. Aku harus ada yang mati untuk dosa ini. Aku sudah mengampunimu. Jangan suruh aku lagi ke salib untuk mengampuni dosamu yang satu ini. Sudah aku lakukan semuanya. Nggak ada rapat-rapat di surga. Melihat orang bertobat, tidak ada rapat-rapat di surga. Kita ampuni nggak? Kita ampuni nggak? Tidak ada itu. Nah, aku sudah mengampunimu. Itu yang betul. Percayalah, terimalah, gitu kan? Jadi kita saat meminta ampun kepada Tuhan, satu hal yang harus engkau ketahui dan pahami, satu hal yang harus kau pahami, engkau harus tahu bahwa engkau sudah diampuni. Paham? Engkau harus tahu bahwa engkau sudah diampuni lebih dulu. Mana lebih dulu engkau minta ampun daripada engkau diampuni oleh Tuhan? Lebih dulu diampuni. Kasih Bapa, kasih Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kasihmu kepada Dia. Jauh lebih besar kasih Bapa kepada kita. Kasih Bapa itu tak terukur dalamnya, tak terukur lebarnya, tak terukur tingginya, kata Rasul Paulus. Amin. Jadi Dia sudah lebih dulu mengampunimu Bapak Ibu. Amin. Amin saudaraku. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan, aku mengakui dosaku. Aku kemarin bicara kasar sama Mama si Polan. Ampuni aku Tuhan. Tuhan Yesus, kemarin aku bicara begini tentang Bapak si A. Ampuni aku Tuhan. Aku sesali semuanya. Sambil kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, sambil engkau harus percaya bahwa engkau sudah diampuni. Dengan begitu engkau rasakan damai sejahtera di hatimu. Paham? Engkau tidak akan rasakan dakwaan. Engkau tidak akan merasakan dakwaan dari iblis, melainkan damai sejahtera. Kita meminta ampun kepada Bapa yang sudah mengampuni. Gitu. Kita minta ampun kepada Bapa yang sudah mengampuni kita. Hanya ini yang perlu kita jaga sepanjang hari supaya kita jangan lagi menyimpan dosa. Nah, kalau kita suatu hari tersandung lagi, ya buang lagi semua persembunyian itu di hadapan Dia yang telah mengampunimu. Salib hanya terjadi berapa kali? Hanya satu kali salib penebusan dosa dunia, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi itulah salib pengampunan Allah tetap terpancar
hingga hari ini, Bapak Ibu. Amin. Jadi engkau harus percaya bahwa engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu engkau boleh bangkit. Sekarang engkau boleh bangkit sebagai orang baru. Jangan ingat dosamu lagi yang di belakang. Sudah selesai dengan darah Yesus. Ketika engkau sudah datang ke hadapan Dia. Kecuali engkau belum datang, ya. Ini bagi yang sudah datang. Amin. Nah, kecuali masih ada yang tersembunyi di hatimu. Ini harus dibereskan ini. Mungkin engkau sakit hati, masih menyimpan sakit hati, kegeraman pada seseorang. Ini harus dibereskan. Ini sampah. Jangan disimpan-simpan dalam hatimu. Amin. Hatimu bukan tempat sampah. Amin, saudara. Katakan, hatiku bukan tempat sampah. Hatiku bukan tempat sampah. Hatimu bukan tempat sampah, bukan tempat yang cemar-cemar, bukan tempat untuk yang kotor-kotor. Hatimu bukan tempat untuk yang jahat-jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang cemar, pikiran-pikiran yang picik. Hatimu bukan tempat untuk rencana-rencana jahat, rencana-rencana mau membakar rumah orang, rencana mau memukul orang, rencana mau menyakiti orang. Bukan itu sampah. Hatimu bukan tempat sampah. Amin. Hatimu tempat urapan Roh Kudus, tempat terang Allah memenuhi hati kita. Amin, saudara. Jadi kalau ada sampah di dalamnya, buang. Itu bukan tempat sampah. Katakan, hatiku bukan tempat sampah. Hatiku bukan tempat sampah. Buang dari situ. Kecuali itu tempat sampah, udah simpan lagi situ semua yang cemar-cemar itu. Tapi hatimu bukan tempat sampah, Bapak Ibu. Amin. Buang. Kalau ada kegetiran, kepahitan, kekecewaan, apapun, sakit hati kepada manusia, kepada siapapun, itu buang. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, Bapak Ibu. Amin. Amin. Akan selalu ada orang yang menyakiti kita. Akan selalu ada yang namanya salah paham. Betul tidak? Akan selalu ada yang namanya salah paham. Pendeta dengan jemaat itu di mana-mana sering salah paham. Akan selalu ada itu. Nah, bagaimana caranya supaya itu jangan menjadi mengotori hati? Buang kegetiran itu. Amin. Oke, puji Tuhan. Jadi kita sudah diampuni. Beri dulu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang Dia kerjakan di kayu salib 2000 tahun lalu. Kita hanya perlu menjaga hidup kita senantiasa bersih. Kalau ada dosa, akui di hadapan Tuhan dan minta kekuatan. Yang perlu kita lakukan dalam berdoa bukanlah mendesak-desak Tuhan supaya mau mengampuni kita, seperti mungkin pemahaman banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada salib. Tolong aku, ampuni Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting ialah Tuhan, sesudah kita mengaku, Tuhan berikan aku kekuatan baru. Yang kau butuhkan kekuatan baru untuk apa? Supaya jangan jatuhlah lagi. Jangan jatuh lagi ke tempat yang sama. Jangan jatuh lagi ke tempat yang lain juga. Amin, Bapak Ibu. Jangan jatuh lagi. Jadi kalau kita sudah mengaku dosa, misalnya tentang kebiasaan buruk kita, Tuhan, aku punya kebiasaan buruk ini. Aku mengaku di hadapan-Mu bahwa itu tidak betul. Tapi aku, Tuhan, percaya Engkau sudah mengampuni itu. Engkau sudah mengampuni aku. Sekarang aku minta kepadamu, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk membuangnya. Berikan aku kekuatan untuk melepaskannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. 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 Oke, puji Tuhan. Engkau diampuni supaya apa? Supaya engkau layak menjadi warga kerajaan sorga. Dan kita telah menjadi warga kerajaan. Warga kerajaan, ya. Warga kerajaan sorga. Belum warga sorga. Artinya belum, masih kerajaan sorga gitu. Sorga itu ibu kotanya, kerajaan sorga itu naungannya. Semua yang dinaungi oleh sorga itulah kerajaan sorga. Nah, ibu kotanya sorga. Jadi kita belum sampai di sorga. Kita belum sampai ke kampung halaman kita itu. Kita masih ada di sini. Tapi kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Oleh karena itu, kita diampuni oleh Allah, kita diampuni oleh Tuhan kita, supaya kita bisa menjadi penduduk sorga, supaya kita bisa sampai ke sorga. Sebab jalan menuju sorga hanyalah pengampunan Tuhan, hanyalah Yesus Kristus itu.
Nah, supaya kita bisa sampai ke surga, karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada anak tunggalnya itu beroleh hidup yang kekal, yaitu di kerajaan surga, di surga. Jadi kita sedang dalam perjalanan pulang kampung. Jadi dalam Yesus Kristus kampung kita surga. Dengar, sekali lagi saya tanamkan, engkau sedang dalam perjalanan pulang kampung. Katakan dulu, saya sedang dalam perjalanan pulang kampung. Kemana saudara? Surga. Nah saudaraku, oleh karena itu jangan sampai gagal. Itu dia. Jangan sampai gagal perjalananmu. Jangan sampai gagal perjalanan saya. Kalau saya gagal sampai ke kampung halaman kita itu, menyedihkan, sangat mengerikan bagi saya. Sudah capek saya mengajar firman begini, tapi saya nggak sampai. Bapak itu sampai, iya kan? Bapak Ibu dada saya tinggal. Jangan sampai begitu. Kita harus sampai semua. Amin. Dengan baik Bapak Ibu, tidak lama lagi Tuhan akan mengangkat kita dari sini. Dalam pengertian asli ya Bapak Ibu, yang mengangkat kita diambil dari bumi ini. Tidak lama lagi. Amin. Tidak lama lagi engkau akan diambil dari bumi ini, diangkat. Itu namanya peristiwa pengangkatan, rapture, diangkat hidup-hidup. Lalu tubuhmu diubahkan menjadi tubuh yang baru. Lalu bertemu dengan Tuhan dan selamanya bersama-sama dengan Dia di surga. Ajaib kan itu. Cara yang akan segera terjadi lewat pengangkatan bersama-sama, bareng-bareng, yaitu orang-orang yang ready, orang-orang yang betul-betul sudah siap untuk pulang kampung. Diangkat dia, dibawa pulang kampung. Mau pulang kampung? Amin. Mau? Amin. Haleluya. Hidupmu di bumi ini Bapak Ibu itu nggak ada artinya dibandingkan hidupmu di kampung halamanmu itu surga. Di sana kemarin kita bahas di konsel kita, batu-batunya aja emas semua, iya kan? Pasirnya aja emas semua, betul, berlian semua. Tembok-tembok rumahnya berlian semua. Kau akan penuh dengan berlian emas, bayangkan bajumu emas, berlian segala macam. Tahtamu, mahkotamu dari emas berlian. Kau akan betul-betul menyadari bahwa kau itu anak raja. Bahkan bukan raja kecil, melainkan raja terbesar. Anak raja. Kau akan menyadari itu nanti. Ketika kepadamu dipakaikan pakaian kerajaan, ketika ke atas kepalamu dipakaikan mahkota kerajaan, mahkota seorang pangeran. Bapak Ibu, yang laki-laki kau itu pangeran. Tahu artinya pangeran? Pak Waru seorang pangeran. Bapak itu seorang pangeran, Pak. Tahu artinya pangeran, Pak? Anak raja. Yang perempuan, engkau itu putri raja, princess. Amin. Engkau itu princess. Amin Bapak Ibu. Tapi bukan princess di sini, di surga. Jangan sampai gagal. Amin. Karena itu firman Tuhan berkata pada hari ini, jangan kau mencintai apa? Coba balik lagi kita ke bacaan kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 tadi. Apa dikatakan tadi? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena itu janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jangan mengasihi dunia ini. Itulah yang akan membuat perjalanan kampung kita ini bisa gagal. Karena dunia menggoda kita dari kiri, dari kanan, dengan kerlap-kerlipnya, dengan segala pesonanya, dengan segala dunia ini menawarkan keagungan pribadimu, keagungan egomu. Itu yang ditawarkan dunia. Dengan apa? Dengan harta, dengan jabatan, dengan apa lagi? Dengan power politik. Makanya orang berlomba-lomba kan, jadi anggota dewan, jadi apa segala macam, naik pangkat.
Karena apa? Karena dengan dia menduduki itu, dia terhormat, dia dihormati oleh orang-orang dan dia merasa puas. Itulah yang ditawarkan dunia. Amin. Jangan tergoda lagi dengan itu. Gak usah tergoda, aku mau jadi seorang manajer supaya nanti aku ketika bawa mobil semua orang hormat sama aku di kebun. Aku mau jadi begini. Gak usah. Kalau Tuhan membawamu ke sana, ya berjalan saja. Gak usah paksa-paksakan, gak usah idam-idamkan. Berjalan saja menuju kerajaan sorga. Berjalan saja menuju sorga kampung halamanmu. Tuhan menempatkanmu di mana terserah Tuhan saja. Amin. Serahkan saja hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang memeliharamu. Jangan cintai dunia ini. Biarlah Tuhan mengaturnya untukmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita yang mencintai dunia ini, kalau kita mencintai dunia ini, ketika dunia ini, ketika orang lain misalnya berbuat curang kepada kita, ketika orang lain mensalib langkah kita, ketika orang lain menipu kita, oh di sini ada api, di sini ada dendam, ada sakit hati. Kenapa kita sakit hati? Karena kita sayang pada apa yang dicurinya itu. Kita sayang pada apa yang dicurinya itu. Kalau engkau sayang misalnya kepada sendalmu contohnya, kau sangat sayang sama sendal itu. Kau gosok sendalmu itu. Lalu suatu hari dicuri orang, apa yang kau rasakan? Sakit hati. Kesalnya bisa berhari-hari, betul nggak? Betul nggak sih? Bisa berhari-hari kesalnya kan? Tapi bayangkan sendalmu itu Bapak Ibu sudah berlubang-lubang. Dan sudah jarang kau pakai karena sudah ada sendal yang baru. Iya kan? Sudah berlubang, sudah diikat-ikat pula pakai peniti. Ingat dulu sendal dia aku pakai peniti. Nah, sudah begitu kondisinya. Tapi karena masih bisa dipakai, sesekali kau pakai ke belakang lah atau kemana gitu kan, pakai warung sebelah membeli cabai. Lalu tiba-tiba sendalmu yang tadi hilang, diambil orang. Sendalmu yang mau hancur itu hilang, diambil orang. Nah, perasaanmu bagaimana dengan itu? Apa terlalu kesal seperti yang tadi? Tidak, pasti semakin berkurang, betul tidak? Rasa kesal semakin atau Messi memang sampai si blok konot teman sambil gunain blok temannya nih. Iya kan? Betul nggak? Mengapa bisa sakit hatinya, perihnya itu bisa berkurang? Karena kasihmu kepada sendal itu berkurang. Itu dia. Ketika kasihmu kepada benda-benda di dunia ini tinggi, ketika itu hilang atau dicuri orang atau engkau dicurangi orang, sakit hatimu tinggi. Bisa dipahami nggak? Tapi ketika kasihmu kepada benda-benda itu biasa-biasa saja, iya kan, biasa-biasa saja. Suatu hari hilang, lalu sudah kau cari usahakan, kemudian tidak dapat, ya sudahlah. Gitu. Hidupku, aku tidak mau perjalananku terganggu. Perjalananku pulang kampung ke surga. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Harus sering-sering bilang begitu. Aku mau jalan ke surga, aku mau perjalananku lurus, tidak terganggu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita sayangi diambil orang, lalu kita sudah berusaha mengambilnya, sudah mendapatkannya kembali, tidak bisa kembali. Nggak usah jadi stres. Amin. Nggak usah kita stres, sudahlah, biarkan saja. Serahkan kepada Tuhan. Fokus perjalanan, katakan kepada Yesus, Tuhan, aku relakan itu karena aku tahu Engkau pasti pelihara aku. Imani Yesus, jangan khawatir akan apapun. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan cintai dunia itu, jangan cintai benda-benda itu, jangan cintai dia. Amin. Amin. Sehingga semakin kita tidak mencintai semua itu yang dari dunia ini, jabatan boleh Tuhan tempatkan kita jadi pejabat, tapi jangan cintai jabatan itu. Contoh, banyak orang Kristen jadi stres gara-gara dilengserkan dari jabatannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan cintai apapun yang ada di dunia ini, jangan cintai. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahkan Tuhan bilang, kalau kau tidak membenci bapak ibumu, anakmu, istrimu, suamimu, kau tidak layak bagiku, kata Yesus. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahkan dia bilang begini,
Jangan terlalu cintai orang-orang. Mencintai ya, kita cintai mereka, tapi jangan terlalu cinta kepada anak kita, istri kita, suami kita. Orang yang terlalu cinta ketika ditinggalkan hancur lebur. Betul nggak? Banyak orang hancur sesudah istrinya meninggal. Banyak orang hancur sesudah suaminya meninggal. Banyak orang hancur sesudah anaknya meninggal. Dendam sama Tuhan. Banyak itu. Karena dia terlalu mencintai. Cintai yang sewajarnya saja. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan cintai dunia ini. Sedangkan manusia saja Tuhan bilang begitu. Lebih-lebih dunia ini. Harta, jabatan, popularitas, pamor, gak usah. Katakan gak usah. Gak usah, fokus sama Yesus. Amin. Kalau Yesus kasih, puji Tuhan. Kalau Yesus gak kasih, ya puji Tuhan. Amin. Yang penting kita hidup. Yang penting kita gak kelaparan, gak mati kelaparan. Kita bisa makan. Amin. Amin. Yang penting kita fokus sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, ya puji Tuhan. Bahkan boleh gak kita menolak berkat Tuhan secara materi? Boleh. Boleh kita menolak berkat Tuhan secara materi. Tuhan, aku gak mau terlalu pusing dengan jabatan itu. Tuhan, aku gak mau terlalu pusing dengan proyek itu. Aku mau fokus melayanimu saja. Banyak itu saudara-saudara. Boleh menolak. Jadi kita fokus sama Yesus. Katakan dulu amin sekali lagi. Amin. Lebih kuat. Amin. Yang kedua, apa lagi kata firman Tuhan pada kita dalam perikop tadi? Bapak Ibu coba kita lihat lagi Alkitab kita. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, kebanggaan diri bukanlah berasal dari Bapa. Nah, rupanya semua itu tidak berasal dari Bapa. Ini dia, tidak berasal dari Bapa keinginan-keinginan itu. Kalau engkau punya nafsu untuk memiliki yang di sana, aku mau punya yang itu, aku harus mendapatkannya. Jangan engkau mengira bahwa itu dari Tuhan. Hasratmu itu, keinginanmu itu, kerinduanmu itu dari Tuhan. Tuhan adalah membayar di roh hakut. Enggak. Bukan. Tuhan adalah membayar keinginan ini di roh hakut. Mungkin Tuhan yang mendorong aku supaya aku cinta rumah itu. Supaya nanti tahun depan aku memiliki rumah itu. Bukan. Bukan Tuhan yang taruh itu di hatimu. Ini ayat yang mengatakan itu bukan dari Tuhan. Itu dari daging. Keinginan mata. Amin. Amin. Yang dari Tuhan itu cintai Yesus, cintai kerajaan surga. Kemudian ayat terakhir apa yang dikatakan sana Bapak Ibu? Dan apa? 1-2 ya, ayat 17, 1-2 ya. Dunia ini akan lenyap. Tetapi kita yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa kita, hidup selama-lamanya di kerajaan surga. Di surga, di bumi baru. Amin. Nah, Bapak Ibu, dengar. Tadi pagi saya diskusi sama istri saya bahwa kebanyakan kita orang Kristen di dunia ini, jangan dulu di dunia ini, di Indonesia ini, jangan dulu di Indonesia ini, di kampung kita ini, kebanyakan orang Kristen itu tidak nampak rindu kepada surga. Tidak ada rindunya, tidak nampak rindunya. Gitu. Saya harapkan kita yang kumpul, jemaat Tuhan yang kumpul di GKIM Pandan ini, kita boleh mulai hari ini rindu kepada surga. Sama seperti orang rindu kepada kampung halamannya, tempat kelahirannya, demikian juga kita harus mulai menanamkan rasa rindu di hati kita kepada surga. Kamu harus rindu kepada surga, Bapak Ibu. Itulah, rasa rindu itulah yang akan memanggil kamu fokus kepadanya. Paham gak? Pak, bagaimana cara saya bisa tidak terpesona dengan dunia, tidak tergoda dengan dunia? Caranya, tergodalah dengan surga. Caranya, terpesonalah dengan kampung halamannya itu. Bayangkanlah surga itu, Bapak Ibu. Dan rindukanlah dia. Rasakanlah bahwa hidupmu di dunia ini membosankan. Harus seperti omongan opung-opung gitu. Nggak bosan sama milik Portibion. Harus sering-sering bilang begitu. Saya mau ke kampung halaman. Oh Tuhan Yesus, kapan kau datang? Jemput aku. Rindukan surga. Gitu.
Makanya Tuhan tinggalkan satu kata yang ajaib. Maranatha. Tahu artinya Maranatha? Tuhan datang. Tuhan datanglah. Tuhan jemput aku. Itu arti Maranatha, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak mau mengaku Tuhan jemput aku, kalau engkau tidak mau bilang itu, jangan pernah bilang Maranatha. Karena arti Maranatha itu Tuhan datanglah jemput aku. Itu artinya. Tuhan Allah mau, Romaho. Itu artinya Maranatha, Bapak Ibu paham? Amin. Jadi kita harus Maranatha ya. Katakan dulu Maranatha. 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 Tuhan datanglah. Jemput aku. Karena kalau Tuhan datang pasti menjemput, betul nggak? Oh Tuhan jangan datang dulu, jangan datang dulu. Masih ada bisnisku di tempat bisnismu itu engkau harus jemput Tuhan. Gitu ke sorga, senang-senang kita. Biarkan yang tinggal nangis-nangis. Kita di sorga. Dan mereka juga harus ke sorga dong. Tinggalkan firman kepada mereka. Tinggalkan iman kepada anak-anakmu. Amin. Amin. Tinggalkan iman kepada orang-orang kau kasih itu. Supaya ketika engkau dimaranatakan oleh Tuhan, mereka juga nanti tiba saatnya dimaranatakan juga. Amin Bapak Ibu. Amin. Rindukan kampung sorga itu. Mari kita naikkan pujian kita. Oh Jerusalem, oh Jerusalem, Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, oh Jerusalem, kota hatiku rindu ke sana, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. oh Jerusalem. Oh kita semua bangkit berdiri. Bangkit semua berdiri. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Mulia. Mari semua pejamkan mata. Haleluya. Arahkan hatimu ke surga. Oh, haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Ke sana. Oh Jerusalem. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana, Tak lama lagi. tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. tak Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hallelujah, hallelujah,